Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Farida Setiani, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan berbagi demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Kita sebagai pendidik seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya pelajari dan saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru dan teman sejawat di SDN Legok 2. Dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu sebuah komunitas praktisi. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Komunitas ini biasanya dilaksanakan setiap 2 kali dalam sebulan. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, saya mencoba untuk berbagi bersama teman-teman anggota komunitas praktisi dan teman-teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara mengambil keputusan. Selain itu, melalui upaya-upaya keseharian saya melakukan aksi nyata sehingga dapat dijadikan role model bagi teman-teman semuanya. Pertanyaan nomor 2, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi agar masalah tersebut bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar-benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masalah tersebut masuk ke dalam dilema etika, maka akan ada tahapan beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Langkah tersebut harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan nomor 3, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah yang sudah saya pelajari. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini,
saya akan mencoba mempraktekkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, saya sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1 ini, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema di mana kita belum bisa menemukan keputusan yang baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui materi yang telah dipelajari dari modul ini, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal ini dilakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam belajar. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan dan menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya adalah yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, serta anggota komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi untuk kebaikan bersama. Terima kasih telah menonton video dari saya. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.